Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hari ini, sehat semua? Ya, alhamdulillah sehat ya. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita ya, sehingga kita dapat belajar seperti biasanya ya anak-anak ya. Jadi, sebelum belajar, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo anak-anak, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmau warzuqni fahman. Ya. Jadi pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang balik ya. Sebelum Ibu menjelaskan tentang balik, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan pengertian balik. Dan yang kedua, mengemukakan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasikan tanggung jawab bagi orang-orang yang sudah balik. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu tentang pengertian balik ya. Anak-anak tahu nggak apa itu balik? Ya, balik itu adalah artinya yaitu sampai. Jadi secara istilah balik artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Jadi seseorang yang sudah balik dianggap sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Oleh karenanya, balik dijadikan titik awal dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat Islam. Jadi, kalau kita sudah balik, kita harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya ya. Kemudian, yang kedua yaitu tanda-tanda balik ya. Tanda-tanda balik itu berbeda-beda pada laki-laki maupun pada perempuan ya. Kalau pada laki-laki usia balik itu ditandai dengan mimpi basah ya. Mimpi basah biasanya dia waktu umurnya mencapai minimal 9 tahun pada anak laki-laki ya. Kemudian pada anak perempuan, usia balik itu ditandai dengan datangnya menstruasi. Minimal usianya yaitu 9 tahun ya, 9 tahun. Kemudian juga tanda-tanda balik itu apabila kita sudah mencapai umur 15 tahun, baik kita sudah datangnya bulan atau haid ataupun tidak bagi laki-laki juga, kalau sudah mencapai umur 15 tahun itu sudah dikatakan balik walaupun tidak ada tanda-tandanya ya anak-anak ya. Kemudian tanda-tanda balik itu menurut ilmu fikih yaitu seperti tadi yaitu mimpi basah atau ihtilam untuk laki-laki. Nah, kemudian tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Untuk anak laki-laki, suara terdengar semakin berat, ya. Kemudian juga tumbuhnya jakun, tumbuhnya kumis. Ada anak-anak lihat orang laki-laki itu berkumis. Kalau sudah berkumis itu berarti dia sudah balik ya. Nah, kemudian ada tumbuh apa lagi ya? Ada tumbuh jenggot. Kemudian ada tumbuh rambut ya. Di bagian-bagian tertentu ya, di badan orang yang sudah balik ada tumbuh rambut misalkan ya. Nah,
bagaimana yang ibu jelaskan tadi, anak-anak sudah paham? Ya, bagus ya. Kalau sudah paham, bagus. Ya, berarti anak-anak memperhatikan apa yang ibu jelaskan. Kemudian ada lagi menurut tanda-tanda balik menurut ilmu biologi pada anak laki-laki yaitu pertumbuhan badan ya yang semakin pesat. Nah, ada juga ditandai dengan nafsu makan yang sudah meningkat. Anak-anak kan bisa membedakan waktu anak-anak itu masih kelas 1 SD. Bagaimana bentuk badan kita, pemikiran kita, badan kita bagaimana, dah besar atau masih kecil, masih kurus, masih kecil. Jadi tandanya yaitu waktu kita kelas 1 SD itu kita badannya kecil. Kemudian kalau kita sudah balik, kita sudah ditandai balik, itu berarti badan kita sudah membesar, ya. Nah, kemudian tanda-tanda balik ada lagi yaitu pada perempuan ya. Ini menurut ilmu biologi juga. Kalau pada perempuan itu biasanya suaranya terdengar lebih halus ya. Kemudian ada juga tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh. Kemudian perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh, yaitu seperti pinggul dan dada ya. Kemudian menstruasi atau haid. Jadi kewajiban kita setelah memasuki usia balik itu yaitu kita harus melaksanakan salat, yaitu salat fardu. Kemudian apa itu salat fardu? Salat fardu itu yang harus kita kerjakan sehari semalam 5 waktu ya. Kita diwajibkan melaksanakan salat fardu. Ya, bagaimana yang dikatakan diwajibkan? Nah, yang dikatakan diwajibkan itu kita harus mengerjakan. Nah, harus mengerjakan. Apabila kita kerjakan, kita mendapat pahala, dan apabila kita tinggalkan, kita mendapat dosa. Itu yang dikatakan wajib. Kemudian ada lagi yang dikatakan sunat, ya. Nah, sunat itu yaitu apabila kita melaksanakan mendapat pahala, ya. Dan apabila kita tinggalkan, kita tidak berdosa ya. Kemudian ada lagi haram. Haram itu yaitu apabila kita kerjakan mendapat dosa, dan apabila kita tinggalkan mendapat pahala ya. Ya, setelah Ibu jelaskan sampai di sini, ada anak-anak sudah mengerti? Kemudian ada yang ingin bertanya? Jadi kalau anak-anak sudah paham, Ibu akan melanjutkan lagi ya, yaitu kewajiban kita setelah memasuki usia balik lagi, selain kita melaksanakan salat fardu, kita juga dituntut untuk menuntut ilmu, ya. Untuk apa ilmu, nak? Ilmu itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tidak ada ilmu, kita kemanapun kita pergi, kita tidak berguna, ya. Tidak berguna di dunia maupun di akhirat, ya. Kalau kita tidak ada ilmu, kita nggak tahu bagaimana kita melaksanakan kewajiban kita. Seperti kita mau melaksanakan salat. Jadi kalau kita tidak ada ilmu, bagaimana kita akan melaksanakan salat? Kan bingung kan? Nah, jadi kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat, ya. Jadi yang ketiga yaitu menutup aurat, ya. Bagi anak-anak yang sudah balik ya, kita diwajibkan untuk menutup aurat. Untuk apa kita menutup aurat? Untuk kita melindungi diri kita sendiri, ya.
Kalau kita aurat kita terbuka, jadi orang tidak menghargai kita. Orang akan berbuat yang tidak bagus untuk kita. Jadi apa? Jadi kita harus menutup aurat ya. Nah, bagi anak perempuan, aurat itu dari aurat itu yang harus tutup semuanya kecuali muka, telapak tangan ya. Nah, kalau bagi anak laki-laki, aurat itu di bawah pusat ya dan di atas lutut ya. Anak-anak mengerti tidak yang sudah Ibu jelaskan tadi? Ya, bagus ya. Kemudian kita juga harus mengerti ya, harus mengerti bagaimana kita di mana kita menuntut ilmu. Jangan sampai kita menuntut ilmu di tempat yang salah ya. Kita harus menuntut ilmu di tempat yang benar. Misalkan kita menuntut ilmu agama ya. Nah, jadi seperti Ibu bilang tadi, tanda-tanda kita sudah balik itu, kalau kita sudah balik, kita sudah mempunyai kewajiban ya. Kita sudah ada kewajiban kita untuk melaksanakan sesuatu. Misalkan kita dalam melaksanakan salat fardu, apa-apa yang harus kita lakukan ya nak ya. Kemudian kita harus kemudian Ibu jelaskan sedikit lagi ya. Tanda-tanda usia balik yang tadi, yaitu yang menurut ilmu biologi ya. Tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh ya. Kemudian ada lagi perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh, yaitu seperti pada pinggul dan juga pada dada ya nak ya. Kemudian kita berarti kalau sudah balik itu kita harus tahu apa kewajiban kita. Baik anak-anak ya. Jadi materi kita yang Ibu sampaikan tadi tentang pengertian balik itu, anak-anak sudah mengerti semuanya kan? Jadi kalau sudah mengerti, tolong Ibu kali Pak. Ya, jadi Ibu mengambil kesimpulan, yaitu balik adalah sudah cukup umur ya, atau sudah mencapai usia pada tahap kedewasaan ya. Kemudian ada lagi tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik itu kalau pada anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah ya. Dan pada anak perempuan itu ditandai dengan adanya haid ya. Kemudian ada lagi kalau sudah mencapai umur kita 15 tahun, baik itu kita sudah mendapatkan haid atau sudah mimpi, atau baik kita tidak mendapatkan haid atau tidak mendapatkan mimpi basah, itu sudah digolongkan kita sudah balik karena kita sudah mencapai umur 15 tahun ya. Kemudian ada lagi kewajiban kita ya. Kewajiban kita karena kita sudah balik ya. Yaitu yang pertama tadi yaitu sholat ya. Jadi kita harus melaksanakan sholat karena sholat itu kewajiban, wajib ya. Dan yang kedua itu kita harus berpuasa. Berpuasa itu pada bulan Ramadan. Dan puasa itu kalau tinggal puasa di bulan Ramadan tertentu, kita harus membayarnya ya. Dan apabila kita tinggal tidak melaksanakan sholat,
kita tidak perlu membayar. Kalau puasa itu harus kita bayar. Nah, kemudian yang ketiga itu tadi menutup aurat. Menutup aurat itu juga kewajiban ya, kewajiban kita karena kita sudah mencapai usia balik ya. Nah, hanya inilah yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.